Kampus Go Ekspor merupakan program yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai eksportir terkemuka dunia pada tahun 2045. Program ini diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor Nasional dengan dukungan program Kampus Merdeka dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Program tersebut meliputi program studi ekspor digital mandiri yang memberikan kesempatan belajar ekspor secara komprehensif kepada lebih dari 3.000 mahasiswa dari lebih 200 universitas di seluruh Indonesia selama semester penuh 5 bulan dengan konversi hingga 20 SKS. Program Kampus Go Ekspor merupakan bagian dari Trade Expo Indonesia edisi ke-38 tahun 2023 yang bertujuan untuk mempertemukan tokoh akademisi terkemuka, duta besar, atase perdagangan, atase pendidikan, kepada ITPC, dan pemimpin bisnis global untuk menghasilkan ide-ide strategis dan melahirkan sejumlah rekomendasi. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-27 dunia sebagai eksportir dengan kontribusi sebesar 0,01% terhadap total ekspor dunia. Sedangkan Jepang berada di peringkat kelima dengan kontribusi sebesar 0,03% terhadap total ekspor dunia. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara eksportir utama di dunia. Berbagai strategi dan langkah-langkah dapat diambil, yaitu langkah pertama itu memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses ekspor termasuk pelabuhan, bandara, jaringan transportasi, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu peningkatan kualitas dan standarisasi produk, di mana memastikan produk-produk untuk diekspor memenuhi standar kualitas internasional dan mempertahankan reputasi yang baik di pasar global. Langkah selanjutnya ada promosi dan pemasaran internasional, di mana mendorong promosi dan pemasaran aktif produk Indonesia di pasar global melalui partisipasi dalam pemeran dagang internasional, kampanye promosi, dan strategi pemasaran digital. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pelaku bisnis terkait ekspor untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka terkait pasar internasional dan praktik bisnis global. Lalu ada langkah diversifikasi pasar tujuan, yaitu mencari peluang di berbagai pasar internasional, bukan hanya terpaku pada satu atau dua pasar utama. Diversifikasi dapat memberikan keamanan dan ketahanan ekonomi. Lalu ada mendorong inovasi dan riset, yaitu mengembangkan inovasi dalam produk dan proses produksi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan teknologi dan digitalisasi, yaitu mengadopsi teknologi terbaru dan strategi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan dan pemasaran produk ekspor. Selanjutnya memperkuat kemitraan dengan lembaga terkait, yaitu bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait termasuk kementerian terkait, perusahaan ekspor, dan asosiasi bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja ekspor, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja ekspor, termasuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah di atas dapat membantu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara eksportir utama di dunia. Namun, perlu diingat bahwa pencapaian tujuan ini membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen dalam semua pihak terkait termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lainnya. Sekian dan terima kasih.